Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, kita buka majelis ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan doa mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita termasuk guru-guru pondok pesantren Darul Rahman dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada ajaran-ajaran yang sesat dan yang menyesatkan, sehingga kita berjalan di atas jalan yang lurus, jalan Islam ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, urusan orang tua kita, baik urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita dari segala macam musibah dan segala macam penyakit yang melanda di permukaan ini, di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku, kita yang selalu berdoa begitu masuk bulan Rajab. Semua orang Islam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Alhamdulillah, semua doa kita ini diterima oleh Allah. Kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Alhamdulillah, kita bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang sengaja hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad untuk bertobat pada bulan suci Ramadan, untuk beribadat pada bulan suci Ramadan, di mana ibadat bulan suci Ramadan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat. Inilah keistimewaan bulan suci Ramadan, memberikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad untuk menghapus dosanya selama 1 tahun. Tentu tidak ada yang mampu untuk menghitung dosanya selama 1 tahun. Mulai bulan Syawal sampai tanggal 29 Sya'ban kemarin, berapa dosa kita selama 11 bulan. Dengan sifat Rahman,
dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk menghapuskan dosanya selama 1 tahun. Man shoma Ramadan ughfira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dihapus dosanya. Man shoma Ramadan ughfira lahu ma taqaddama min dambihi. Keliru ayat tadi itu. Man shoma Ramadan ughfira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa bulan 1 Ramadan, tentu dengan puasa dalam arti kata yang sebenarnya. Dijamin oleh Allah, ufira lahu ma taqaddama min dambihi, diampuni dosanya oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Dosa 11 bulan hapus hanya dengan ibadat 1 bulan. Alangkah besarnya karunia Allah. Sehingga sangat menyesal orang-orang yang tidak mempergunakan bulan suci Ramadan ini. Dengan datangnya bulan Ramadan, bulan fasilitas dari Allah, khusus umatnya Nabi Muhammad telah diberikan. Sangat merugilah orang-orang yang tidak mempergunakan kesempatan ini. Oleh sebab itu, anak-anakku, pergunakanlah kesempatan 1 bulan itu untuk ibadat kepada Allah. Untuk baca Quran, untuk zikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah menerima segala kebutuhan kita, hajat-hajat kita. Keinginan-keinginan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan ini. Maka pergunakan anak-anakku habis sahur. Kalau perlu jangan tidur, langsung berwudu, masuk masjid, sembahyang tahajud, sembahyang hajat dan seterusnya. Mohon kepada Allah apa yang kau inginkan. Insya Allah yang mempergunakan kesempatan ini dengan sembahyang tarawihnya, dengan sembahyang tahajudnya, dengan sembahyang hajatnya, insya Allah apa keinginan anak-anakku di masa yang akan datang, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan kesempatan ini. Apa yang wajib kita kerjakan pada awal Ramadan ini? Kita wajib melihat bulan. Tidak wajib semuanya, fardhu kifayah melihat bulan. Karena kita ini berpuasa dengan satu keyakinan, bukan dugaan, bukan don. Tapi dengan satu keyakinan bahwa kita puasa Ramadan benar-benar masuk bulan suci Ramadan. Perlu diingat bahwa Allah perintahkan ibadat itu dengan waktunya. Kalau anak-anakku belum yakin bahwa masuk waktu duhur, sholat duhurnya tidak sah. Ketika takbiratul ikhram sholat duhur, yakin bahwa saya sholat pada waktu duhur, masuk duhur, yakin, bukan dugaan. Ketika anak-anakku sholat asar baru-baru ini, harus yakin ketika takbiratul ikhram bahwa sudah masuk waktu asyar. Kalau ragu-ragu, jangan sholat. Kita sholat maghrib harus yakin kalau waktu sudah waktu masuk waktu maghrib. Matahari sudah terbenam. Kalau ragu-ragu sudah maghrib atau belum, jangan sholat. Tidak sah sholatnya. Anak-anakku sholat isya harus yakin masuk waktu isya.
Ragu-ragu jangan sholat dulu sampai yakin kalau waktu Isya sudah masuk. Ya kalau dulu di padang pasir itu memang lebih mudah untuk melihat waktu itu. Terbenamnya matahari terlihat. Kayak orang yang di pesisir laut, yang langsung permukaannya laut itu tahu. Masuknya matahari. Masuk sedikit kalau separuh kelihatan, separuh itu masuknya, tenggelamnya matahari, separuh itu kelihatan. Semakin kecil, semakin tinggal kayak alis, terbenam, tidak lihat sama sekali. Masuklah waktu maghrib. Yakin, masuk waktu maghrib. Kita sholat subuh pun harus yakin kalau sudah masuk waktu subuh. Ibadat-ibadat yang lain juga sama. Yang Allah ada ibadat terikat dengan waktunya. Seperti ibadah haji. Ibadah haji itu yakin bahwa kita wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka pemerintah Saudi Arabia setiap bulan haji itu mencari hilal pertama kali. Untuk meyakinkan tanggal 1 Dzulhijjah, untuk meyakinkan tanggal 9 Dzulhijjah kita wukuf di Arafah. Itu ibadat dengan waktunya terikat. Kalau bukan waktunya tidak sah. Misalnya wukuf tidak pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya enggak ada gunanya. Yang diminta oleh Allah wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Maka harus yakin. Itu ibadat dengan waktunya, tidak boleh ragu-ragu. Harus ainul yakin bahwa saya bersolat duhur sudah masuk waktu duhur. Nah, memang ibadat itu bermacam-macam. Ada ibadat yang Allah tentukan tempat dan waktunya. Itu namanya ibadah haji. Allah tentukan waktu, Allah tentukan tempatnya, waktunya bebas. Itu ibadah umroh namanya. Waktunya Allah tentukan harus di tanah suci. Kemudian ada ibadat yang Allah tentukan waktunya saja, Allah tidak menentukan tempatnya. Solat 5 waktu. Di mana saja kita solat duhur sah. Afdolnya di masjid. Sembayang di sawah sah, di tepi laut sah, sembayang di tengah hutan sah. Asal waktunya tepat. Sholat maghrib pada waktu maghrib, di mana sholatnya? Di mana saja. Itu Allah perintahkan, ada yang merupakan waktunya saja yang ditentukan, tempatnya bebas. Masih banyak lagi perintah-perintah Allah yang Allah tidak menentukan tempat dan tidak menentukan waktu. Ini banyak. Dikir kepada Allah kapan saja, dikir kapan saja. Di mana kita dikir, di mana saja. Asal jangan di tempat toilet, di tempat buang air besar. Di mana saja kita dikir persilakan. Kapan kita dikir, kapan saja. Perintah baca Quran, kapan baca Quran, kapan saja. Di mana baca Quran, di mana saja. Kemudian biasanya di kampung muslimat-muslimat itu mengadakan yasinan bersama pada malam Jumat. Yang pasti yasinan bersama setiap malam Jumat zaman Rasulullah tidak ada. Kemudian kita mengadakan yasinan setiap malam Jumat, itu namanya kita membuat sunnatan hasanatan. Tradisi yang baik. Jadi baca yasin setiap malam Jumat, ini termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Membuat sunnah tradisi yang baik. Juga dzikir. Kadang-kadang orang mengadakan dzikir bersama malam minggu. Itu semuanya termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanatan.
termasuk bid'ah hasanah. Bid'ah yang bagus. Tidak semua bid'ah itu tidak bagus. Lihat bid'ahnya. Kalau bid'ahnya sesuai dengan perintah Allah, tentu tidak termasuk bid'ah. Seperti yasinan setiap malam Jumat. Walaupun zaman Nabi tidak ada yasinan setiap malam Jumat. Karena Nabi tidak ingin memberatkan umat Islam. Barang yang sunnah jangan disangka wajib. Kemudian kita mengadakan yasinan setiap malam Jumat istiqomah. Tapi hukumnya sunnah tidak wajib. Ini perintah-perintah Allah. Termasuk bulan suci Ramadan. Kita harus yakin bahwa kita puasa ini masuk bulan suci. Puasa tanggal 30 Sya'ban itu hukumnya haram. Karena tanggal 30 Sya'ban itu tanggal yang ragu-ragu. 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Kalau tanggal 30 Sya'ban kita melihat bulan, maka berarti 1 Ramadan, bulan Sya'bannya 29. Kalau malam 30 Sya'ban kita tidak melihat bulan, maka berarti Sya'bannya umurnya 30, nanti ditunda puasanya. Itu dalam hukum yang dijalankan oleh ahli sunnah wal jamaah, madahibul arba'ah. Jadi semua madhab yang 4 ini tidak ada yang pakai hisab. Semuanya pakai ru'yatul hilal untuk meyakinkan, bukan dugaan, bukan rabaan. Ilmu hisab itu termasuk dugaan kuat. Tapi bagaimana kuatnya masih dugaan. Sehingga fungsinya hisab menurut ulama-ulama kita itu tugasnya, fungsinya hisab untuk menolong ru'yatul hilal, untuk membantu ru'yatul hilal. Kalau dalam hisab dikatakan nanti akan kelihatan bulan setinggi sekian derajat, mari kita buktikan. Kalau ternyata melihat bulan berarti hisabnya benar. Kalau ternyata hisab menentukan, kemudian kita praktekkan ru'yatul hilal dengan segala alat komunikasinya, ternyata hilal tidak ada, berarti ru'yatnya tidak benar. Itu aja, jangan dijadikan perpecahan. Antara ru'yat dengan hisab itu bagi kita, bagi orang ahli sunnah tidak ada perpecahan. Dan semuanya satu dengan yang lain saling tolong menolong. Hisab membantu ru'yat. Dengan ada hisab, ahli ru'yat bisa membuktikan menurut hisab malam ini, misalnya tanggal 1 Ramadan, ketinggian bulan sekian derajat, miring ke kanan, misalnya dengan ketinggian sekian derajat, 3 derajat. Itu yang mungkin bisa dilihat. Kemudian ahli ru'yat membuktikan. Kita cari di titik-titik tempat melihat bulan, ternyata bulan ada. Nah, kayak puasa hari ini, hari Senin, antara hisab dengan ru'yat sama. Nah, semua ulama dalam madhahibul arba'ah dan semua negara-negara Islam di dunia ini seluruhnya berpegangan kepada ru'yat. Karena apa? Dalil ru'yat itu sangat kuat. Wa man syahida minkumus sahra falyasum. Man syahida. Syahida yashhadu. Barang siapa yang menyaksikan. Artinya menyaksikan, melihat. Saya menyaksikan sepak bola. Saya melihat dan menyaksikan. Dan melihat betul kalau bola itu masuk di gawang. Bukan dugaan. Dan itu yang dipakai. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu.
barang siapa yang menyaksikan adanya bulan sabit pada waktu maghrib. Jadi ingat anak-anakku, bahwa perubahan jadwal, perubahan tanggal dalam bulan Komariah itu berubahnya persis maghrib. Kalau sebelum maghrib tanggal 5, maghrib tanggal 6. Kalau sebelum maghrib tanggal 29 Sya'ban, maghrib melihat bulan, maka maghrib menjadi tanggal 1 Ramadan. Nah, ini perubahannya. Lain dengan perubahan bulan Syamsiah. Bulan Januari, Februari itu perubahannya menurut mereka jam 12 malam. Maka jam 12 malam lebih 1 menit, semua mereka mengucapkan selamat pagi. Pada waktu itu malam gelap, jam 12 malam. Tapi semua televisi, kalau sudah jam 12 lebih 1 menit, semuanya mengucapkan selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Lalu mana selamat malamnya? Kalau jam 12 sudah selamat pagi, jam selamat malamnya jam berapa? Ya urusan mereka lah. Tapi secara rasional, ya begitulah mereka menganggap. Nah, lain dengan bulan Komariah. Yang namanya hari menurut bulan Komariah itu mulai fajar sodik subuh sampai terbenam matahari, itu namanya hari. Maghrib sudah berubah tanggal. Nah, malam menurut bulan Komariah mulai terbitnya matahari sampai terbitnya fajar sodik, terbitnya matahari. Itu masuk akal. Jadi malam itu mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar sodik. Karena fajar sodik itu sudah berarti sinar matahari, cuman sinar mataharinya belum keluar. Nah, maka setelah terjadi fajar sodik, tidak ada lagi gelap. Langsung terang terus, terang, keluarlah matahari. Nah, jadi perhitungan hari menurut bulan Komariah itu mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya mati itu namanya siang. Yang namanya malam dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar sodik itu malam. Jadi jam 3 itu ya malam, jam 2 itu malam, jam 1 itu malam. Jam 12 1 menit malam. Tetapi dalam hitungan bulan Syamsiah itu jam 12 malam lebih 5 detik. Selamat pagi semua. Ya. Kalau saya ya nggak bakalan baik. Kalau umpama saya pakai selamat pagi juga nggak saya pakai itu. Bagaimana selamat pagi? Gelapnya bukan main. Pagi itu berarti sudah terang. Awal pagi itu awal siang. Pagi itu awal siang. Nah, itulah ya. Jadi yang penting sekarang perubahan bulan Komariah itu persis maghrib. Sekarang ini tanggal 1 Ramadan. Nanti maghrib orang adzan Allahu Akbar tanggal 2 Ramadan. Nanti maghrib tanggal 2 Ramadan. Sampai besok menjelang maghrib lagi. Maghrib besok pagi sudah tanggal 3 Ramadan dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita wajib pada tanggal 29 Ramadan kita wajib fardu kifayah untuk mencari bulan. Alhamdulillah Departemen Agama sudah menentukan 100 lebih titik untuk melihat bulan se-Indonesia ini. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, semua ada titik-titik untuk melihat 1 Ramadan. Dengan peralatan-peralatan yang canggih.
baik dari angkatan laut, semuanya diturunkan untuk dapat melihat bulan itu. Mengapa? Karena ulama menafsirkan kalimat faman syahida minkumus syahra falyasum. Ulama menafsirkan mengikuti hadis Rasulullah. Yang berhak untuk menafsirkan Al-Quran itu yang pertama tafsirnya Nabi Muhammad. Penjelasan Nabi Muhammad. Kalau ada ulama menafsirkan ayat Quran bertentangan dengan penafsiran Nabi, maka yang tidak benar ulama itu. Yang benar Nabi yang lebih berhak untuk menafsirkan Al-Quran. Maka ayat Quran faman syahida minkumus syahra falyasumhu, dan barang siapa yang menyaksikan bulan sabit maka hendaknya berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkuat ayat ini, sumu liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal awal Ramadan. Wa aftiru liru'yatihi, dan kau berbukalah, artinya lebaran 1 Syawal karena melihat bulan hilal 1 Syawal. Maka berbukalah, kau berhentilah puasa. Ini hadis sahih. Semua ulama meriwayatkan hadis ini. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Sampai Rasulullah memberikan alternatifnya. Fa'in ghumma, apabila di sebelah barat tertutup dengan awan pada tanggal 29 Sya'ban, fakmilus Sya'ban thalathina yauman, maka sempurnakanlah Sya'ban itu 30 hari. Berpuasalah nanti setelah 30 Sya'ban. Itu Rasulullah menegaskan. Jadi tegas Rasulullah itu. Sumu liru'yatihi. Ro'a yara ru'yatan. Berpuasalah kau karena melihat bulan sabit. Wa aftiru, dan berbukalah kau, artinya nanti berlebaran. Liru'yatihi, karena melihat bulan sabit 1 Syawal. Haram berpuasa tanggal 1 Syawal. Oleh sebab itu harus diteliti. Kalau kita puasa pada tanggal 1 Syawal, haram. Sama dengan kita berpuasa pada malam 30 Sya'ban. Faman shoma yaumasyak faqad abal qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, 1 Ramadan apa 30 Sya'ban. 30 Sya'ban apa 1 Ramadan, jangan puasa. Sampai yakin kalau itu 1 Ramadan. Ini cara menentukan waktu yang dipakai oleh seluruh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk madzhabul arba'ah. Ya, kalau saudara kita dari golongan Muhammadiyah itu memakai hisab, ya persilakan kalau mereka yakin. Keyakinan mereka kepada hisab itu, hisab dipastikan pasti benar, ya persilakan. Tapi kalau kami orang ahli sunnah wal jamaah, namanya hisab itu perhitungan. Dan sering ya insya Allah kebenaran hisab itu katakanlah 99%. Tapi kadang-kadang ada kekeliruan. Contoh misalnya di Al-Mana' ditulis akan terjadi gerhana. Ternyata tidak jadi. Berarti hisab tidak benar. Kadang-kadang dikatakan akan terjadi gerhana matahari total. Ternyata gerhananya hanya sebagian. Tidak sampai hilang matahari sama sekali. Kadang-kadang dalam ilmu hisabnya terjadi gerhana sebagian. Ternyata total itu pernah terjadi. Nah, itulah maka bagaimanapun kebenaran hisab insya Allah 99%.
Tapi 1% masih ada kekeliruan. Kalau ru'yatul hilal, pasti. Tidak ada keraguan ru'yatul hilal itu. Karena melihat tuh hilal tanggal 1 Ramadan kelihatan, disumpah, selesai. Nah, itu saya yakinkan kepada anak-anakku mengapa para ulama-ulama dari Madzhabul Arba'ah itu memegang kepada ru'yatul hilal. Tidak ada yang memegang kepada hisab. Hanya saudara kita dari golongan Muhammadiyah pakai hisab, persilakan. Kalau Anda yakin kalau itu 1 Ramadan, persilakan walaupun tidak melihat. Tapi kalau kami berdasarkan faman syahida minkumus syahra falyasumhu, dan Rasulullah bersabda sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Ini menentukan 1 Ramadan kita yakini. Hisab itu penting untuk membantu ru'yatul hilal. Kalau hisab berkata malam ini akan kelihatan bulan ketinggian sekian, itu hisab. Menurut perhitungan. Nah, kita ahli ru'yat berbondong-bondong. Dengan petunjuk hisab ini, kita berbondong-bondong melihat bulan. Kalau ternyata bulan kelihatan, hisab itu benar. Kalau ternyata bulan tidak kelihatan sampai 100 titik di Indonesia, tidak ada 1 titik pun yang melihat bulan, insya Allah hisabnya keliru. Nah ini kepada anak-anakku. Lalu mengapa kita harus begitu? Nah, kembalikan penjelasan saya bahwa kita beribadat itu yang Allah tentukan waktunya harus yakin bahwa sudah masuk waktunya. Apakah sudah masuk waktu 1 Ramadan, apa masih 30 Sya'ban? Nah, kalau tanggal 29 Sya'ban, kemudian tanggal 30-nya melihat bulan, berarti Sya'bannya hanya berumur 29 hari. Nah, itu bulan Komariah itu umurnya cuma 29, 30. Itu tanggal dalam bulan Komariah.
Ini supaya disadari oleh anak-anakku perubahan tanggal ini. Kemudian dalam bulan suci Ramadan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron." Man fariha, barang siapa yang bergembira biduhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, gembira. Gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan tubuhnya di atas api neraka. Mengapa? Karena orang yang gembira dengan bulan suci Ramadan ini, gembira karena mau beribadat, gembira karena mau puasa, bergembira karena mau tarawih. Dengan adanya tarawih dia gembira, senang. Karena lipat gandanya pahala. Dengan datangnya bulan Ramadan dia gembira, mau zikir kepada Allah. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia mau mengeluarkan sedekahnya. Kadang-kadang mau mengeluarkan zakatnya yang berhitung tiap tahun pada bulan suci Ramadan. Nah, inilah maka oleh Allah orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, bergembira karena mau berpuasa, gembira karena mau sholat tarawih, gembira karena mau zikir kepada Allah, gembira karena mau baca Quran. Inilah yang menyebabkan orang yang semacam itu Allah haramkan badannya, jasadnya di atas api neraka. Nah, maka anak-anakku pergunakan ini Ramadan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak anak-anakku khatamlah 1 bulan 1 kali Al-Quran. Itu minim. Syukur kalau bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang di luar Ramadan mungkin kurang ada kesempatan, dalam bulan Ramadan lah baca Quran. Kapan? Ya kapan saja. Bisa dari duhur sampai nunggu asar. Wah, ini pahalanya besar. Orang yang dari sholat nunggu sholat. Habis sholat duhur nunggu sholat asar. Bukan asar yang nunggu kita, kita yang menunggu asar. Dalam menunggu dari duhur sampai asar, baca kitab suci Al-Quran. Insya Allah 2 juz bisa terbaca itu. Ya kapan saja mempergunakannya, adakan waktu untuk membaca kitab suci Al-Quran kepada para santri. Minim. Dan itu manfaatnya besar. Di samping anak-anakku baca Al-Quran itu ibadat kepada Allah. Yang nomor 2 akan memperbaiki bahasa Arabnya anak-anakku. Dan akan membuat fasih suaranya dengan huruf-huruf Al-Quran. Dibaca dengan baik, nanti lidahnya menyebutkan huruf Al-Quran itu fasih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu tidak, kadang-kadang ada idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu tidak benar. Nah, dalam bulan Ramadan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan akan memperbaiki bahasa Arabmu. Banyak bahasa Arab yang bisa diambil dari Quran. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana saya tidak menyembah kepada Allah yang menciptakan saya dan kepadanya saya dikembalikan. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Banyak bahasa-bahasa yang bisa diambil dari Al-Quran. Atina qada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Mana makanan itu? Kita berjalan sudah cukup payah. Bahasa Arabnya ambil dari Quran. Atina wada'ana
Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Banyak ngambil dari Quran tuh bahasa yang baik-baik. Kalau perlu langsung dihafal yang baik-baik itu. Sehingga bahasa menjadi bahasa yang baik. Itu di samping baca Quran itu oleh Allah dilipatkan. Baca Quran di luar Ramadan 1, dalam Ramadan pahalanya 10 kali. Lah itu dimanfaatkan. Jadi hadis man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Kan yang merasa bergibra untuk beribadat. Ya, kadang-kadang puasa Ramadan gembira karena nanti ada lebaran. Begitu lebaran beli baju baru. Nah, itu anak kecil itu. Anak kecil. Kalau kamu nggak usah ke situ. Ya, pakaian itu bukan menentukan. Laisal aidu liman labisal jadid wa innama aidu liman ta'atuhu tazid. Lebaran itu bukan orang yang pakai baju baru. Ya, tapi lebaran itu orang yang taatnya bertambah kepada Allah. Laisal aidu liman labisal jadid innamal aidu liman ta'atuhu tazidu. Nah, kita niat, pada bulan suci Ramadan, Rasulullah bersabda, idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ughliqat abwabun nar, wa sufidat as-sayatin. Apabila telah masuk bulan suci Ramadan, Allah buka pintu surga. Orang-orang yang mau masuk surga, pintu surga dibuka. Persilakan manusia-manusia beribadahlah kau sebanyak-banyaknya. Pintu surga dibuka. Wasufidat asyayatin, dan ditutup pintu setan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Wasufidat asyayatin, dan setan-setan dirantai. Kayak apa rantainya itu? Lalu orang bertanya, katanya setan dirantai, tapi maksiat kok masih berjalan? Nah, itu karena kurang memahami kata-kata sufidat tafsirannya. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar, atau abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu, dirantai, diikat. Ikatnya ibadat kita. Mari kita sekarang siap untuk mengikat setan-setan dengan puasa kita, dengan zikir kita, dengan baca Quran kita. Itulah rantainya setan. Ketika umat Islam menjalankan ibadat puasa dengan sebaik-baiknya, maka setan tidak bisa bergerak. Mau menggoda si A sedang puasa, mau menggoda si B sedang baca Quran, mau menggoda si C sedang zikir kepada Allah, mau menggoda si D sedang sholat. Sehingga setan kayak dibelenggu, rantainya ibadatnya umat Islam. Maka mari kita sekarang siap-siap mulai hari ini untuk merantai iblis, untuk merantai setan, sehingga dia tidak bebas berkeliaran. Kita rantai dengan ibadah-ibadah kita. Rantainya sholat kita, rantainya zikir kita, rantainya baca Quran kita, rantainya ibadah kita. Semakin kuat ibadat kita, maka iblis semakin tidak punya leluasa untuk bergerak. Semuanya ditutup oleh ibadat-ibadat kita. Itu namanya sufidat asyayatin, dirantai setan-setan pada bulan suci Ramadan. Karena umat Islam pada umumnya sedang beribadat. Mau menggoda umat Islam sulit.
mau digoda sedang baca Quran, mau digoda sedang dzikir kepada Allah, mau digoda sedang puasa, sehingga mereka tidak punya kebebasan untuk menggoda. Semakin kuat ibadatnya umat Islam, semakin kuat rantainya iblis. Nah, inilah puasa sementara yang saya jelaskan kepada anak-anakku. Jalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, tentu doa kita, pasti doa kita itu mudah-mudahan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Tetapi jaminan tidak ada. Ternyata ada kawanmu yang sudah meninggal, yang tidak ketemu dengan Ramadan sekarang. Ramadan yang lalu masih berpuasa bersama-sama dengan kita di pondok. Tiba-tiba mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah tidak bersama kita. Kita hanya berdoa mudah-mudahan masih ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, itu doa. Nah, jaminan tidak ada. Doa dipersilakan minta kepada Allah untuk dipanjangkan umur kita. Inilah barangkali kesempatan dalam sore hari ini saya menjelaskan tentang Ramadan. Nanti akan disusul setiap ba'da asar. Nah, setiap ba'da asar kayak gini, apa saya, apa Ustadz Faiz, apa lainnya, nanti terserah. Ini yang saya jelaskan. Pertama, nanti akan saya jelaskan macam-macam puasa. Itu sampai ketemu besok sore atau kapan-kapan saya jelaskan macam-macam orang berpuasa. Ini sekarang mukaddimahnya, kita mempersiapkan diri awal Ramadan sehingga dengan harapan nanti kita keluar bulan suci Ramadan tanggal 1 bulan Syawal ba'da subuh kita menuju sembahyang Idul Fitri, kita kayaumin waladathu ummuhu. Semua umat Islam akan menjadi bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak ada dosa sama sekali. Itu nanti anak-anakku tanggal 1 Syawal. Ketika pagi-pagi di rumahnya, anak-anakku keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sembahyang Id. Kalau puasanya benar, ibadatnya benar, maka nanti tanggal 1 Kharaja min Ramadan kayaumin waladathu ummuhu. Semua umat Islam keluar dari bulan suci Ramadan persis kayak bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada dosa sama sekali. Berbahagialah orang-orang itu nanti pada tanggal Syawal. Oleh sebab itu anak-anakku puasanya jalankan. Kemudian sembahyang tarawihnya jalankan. Nah, sesudah sahur masih ada waktu, segera ambil wudhu yang sempurna, sembahyang tahajud 8 rakaat, tambah lagi dengan witirnya 3 rakaat. Ya, witir yang ketika tarawih pahalanya tetap ada. Tapi karena witir itu akhiru sholatul lail, karena kamu sholat lagi tahajudnya, maka penutup sholatul lail itu sembahyang witir. Nah, kalau yang tidak biasa sembahyang tahajud, maka witirnya disamakan dengan ketika tarawih. Nanti kalau anak-anakku sesudah sahur, jangan tidur, ambil wudhu, sholat tahajud, sholat hajat, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah yang mahal, jangan minta yang murah. Minta kepada Allah yang mahal. Ya Allah, selamatkan saya dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Tuh, minta itu kepada Allah yang besar-besar. Alhamdulillah, saya sedang mau membangun lagi
asrama putri. Ini sedang dikerja oleh kuli-kuli, itu yang akan makan biaya 1,4 miliar. 1,4 miliar. Alhamdulillah, biayanya sudah ada. Baru sekarang saya bangun, biayanya ada. Biasanya saya bangun, biaya belum ada. Cuman menang nekat. Bangun seperti asrama putra itu, ya ada duit, bangun. Pokoknya sambil jalan. Alhamdulillah, selesai pun asrama putra, saya nggak punya hutang. Asrama putra itu sudah sebelah sini, lalu pojok, itu miliaran itu. Lalu sekarang asal usul guru-guru, diantaranya Ustadz Faruk, bisikin saya, tolong Abi, itu putri sudah kekurangan kamar mandi, kekurangan ini. Ya saya bilang waktu itu, ya insya Allah saya usahakan. Sama anak saya, itu yang usul itu Ustadz Umar Faruk, membisik saya supaya putri ditambah. Asalnya tempat jemuran itu yang mau saya gusur. Tempat jemuran anak putri mau saya gusur, tapi terlalu mepet dengan danau itu. Takut nanti dari jendela ada yang meloncat ke bawah. Ya enggak lah. Nanti karena di sini masih saya ukur, ini nanti lantai 4. Masih ada perkantoran selama tiga kantor ke atas. Kantornya 4 kali 4 meter supaya nanti pengurus ada kantor. Dan itu nanti masih ada nanti 3 kelas. 3 kali 2 kelas, 6 kelas yang akan dibikin asrama putri itu 6 kelas. Dengan paling bawah itu tempat mandi. Tempat mandi diperhitungkan kira-kira ada sekitar ya hampir 30 kamar mandi lah untuk di bawah itu. Jadi nanti yang menempati tempat yang baru kamar mandinya di bawah sedang dirangkaikan. Insya Allah biayanya 1,415 juta. 1M tambah 415 juta. Mudah-mudahan biayanya sudah ada, mudah-mudahan ya. Jadi saya tidak berpikir, ya alhamdulillah rumah itu bukan mangkrak, ya, karena pegawainya itu orang Kalimantan Barat. Jadi pertimbangan dengan saya bagaimana Pak Kiai kalau saya nggak pulang Ramadan nggak enak dengan keluarga, dan sudah kerja dengan saya hampir 3 bulan itu nggak pulang. Jadi saya juga berpikir kasihan punya anak, punya keluarga, 3 bulan berpisah. Nah akhirnya saya sudahlah, kalau mau pulang aja nanti tanggal 15 Syawal supaya segera kembali ke pondok untuk melanjutkan bangunan rumah adat Kalimantan Barat itu. Tapi yang mewah itu. Rumahnya kayak begitu ya, rumahnya orang-orang yang kaya di Kalimantan Barat. Jadi barangkali saya termasuk kaya juga. Nah, inilah alhamdulillah Allah mudahkan segala-galanya kepada pondok pesantren. Mari kita bersyukur. Bersyukurnya anak-anakku belajar yang rajin, ya disiplin yang baik. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Kita dikasih pondok, alhamdulillah. Oh, tempat olahraga sudah bagus. Bagus kan? Mungkin satu-satunya pondok pesantren yang punya olahraga seperti itu. Ya, bagus. Kamu pulang ke Tanjung Priok, mau main sepak bola, lapangannya kagak ada. Kamu pulang ke kampungmu, cari lapangan, mana ada sekarang lapangan. Sudah jadi rumah semua. Mau main futsal juga susah, mau main volley susah, mau main badminton susah. Alhamdulillah.
Ada di pondok kamu mau futsal, alhamdulillah. Mau main basket mau main bulu tangkis persilakan, mau main voli persilakan. Ada 2 lapangan. Yang di atas itu khusus anak putri. Anak putri kalau mau badminton yang benar. Jangan badminton di bawah kolong rumah. Ya, main badminton yang benar, pakai net, pakai bola yang benar, pakai raket yang benar, mainlah yang benar. Itu lapangan untuk putri sudah dipersiapkan. Jadi gedung yang lama itu tidak ada anak putra masuk. Hanya khusus anak putri. Nanti ditutup pintu yang dari sebelah selatan itu. Hanya khusus anak putri berolahraga di tempat aula yang lama. Aula yang baru itu khusus untuk anak putra. Semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari kita belajar yang rajin. Mungkin ini berokahnya santri-santri yang rajin, berokahnya santri-santri yang disiplin. Allah permudah segala urusan pondok ini. Alhamdulillah. Maka tingkatkan disiplinnya, tingkat belajarnya, apalagi bulan suci Ramadan ini. Sekian saja, sampai ketemu besok sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.